Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin tidak panjang akan kami sampaikan karena merupakan cita-cita kita bersama untuk masyarakat dan desa Kabar yang lebih baik dan desa Kabar yang ada perubahan di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan di hajat kita bersama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Kepala Desa Kabar, kepadanya kami persilahkan. Yang saya hormati para tuan guru, pertama dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang cukup mendalam kepada semua kita, bapak-bapak panitia pemilihan, Bapak sosok kader dan semua masyarakat kita yang ada di Desa Kabar ini yang telah memberikan dukungan, kerjasama dan partisipasinya sehingga pada hari ini bisa kita yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan segenap panitia. Kita laksanakan dan sampailah kita pada tahapan penyampaian visi dan misi. Sesi pertama, calon kepala desa akan membacakan visi dan misinya. Sesi kedua, calon kepala desa akan menjawab pertanyaan yang disiapkan panitia. Mohon maaf, berdasarkan pertimbangan dari panitia tidak bisa, sehingga panitia turun ke bawah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda. Sehingga panitia setelah penyampaian visi dan misi, semua calon akan mendapat giliran menjawab pertama. Karena di sini kita menyiapkan 5 amplop. Calon yang akan menjawab pertama akan mengambil amplop. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ajib nahdlatal watan bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi alhamdulillah sekarang berkat usaha kepala yang kita hormati, BUMDes kembali hidup. Kita bersyukur masyarakat bisa memanfaatkan dan akan diberdayakan semua ekonomi masyarakat lewat BPKD. Insya Allah BPKD dan BUMDes ini nanti akan kita suntik, kita akan kelola dengan baik. Ya, diharapkan semua diam. Silakan lanjutkan. Yang saya hormati panitia pemilihan kepada masyarakat Desa Kabar, dan yang saya hormati rekan-rekan para calon kepala Desa Kabar.
dapat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Selanjutnya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah alam gelap menjadi alam yang terang. Visi misi dari Kepala Desa Kabar atas nomor urut 2 atas nama Saudara Zakir Rahman. Visi mewujudkan masyarakat Desa Kabar yang sehat, cerdas, berbudaya, aman dan sejahtera. Saya akan memberikan satu-satu makna di sini. Sehat mengandung pengertian bahwa pemerintah Desa Kabar akan berusaha mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani di setiap aspek kehidupan masyarakat. Cerdas mengandung pengertian terwujudnya masyarakat Desa Kabar yang memiliki kemampuan intelektualitas, emosional dan spiritual yang seimbang. Berbudaya mewujudkan masyarakat Desa Kabar yang mampu menunjukkan nilai-nilai yang adil dalam sifat, sikap, tindakan dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Aman. Situasi Desa Kabar yang aman merupakan kondisi mutlak yang diperlukan. Situasi aman berarti masyarakat Desa Kabar terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik, non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas seluruh warga masyarakat, sehingga situasi masyarakat akan kondusif sebagai modal utama pembangunan dari Desa Kabar ini. Sejahtera mengandung pengertian bahwa pemerintah dan pendidikan secara merata sesuai tingkat kebutuhannya dengan didukung oleh infrastruktur fisik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memadai. Misi ini akan kita laksanakan nanti apabila saya terpilih menjadi kepala Desa Kabar. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya pelaksana pemerintah sebagai upaya peningkatan pelayanan prima terhadap pelayanan masyarakat. 2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi. 3. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Desa Kabar yang cerdas, sehat, aman, berbudaya dan berkepribadian dalam perhatian perkembangan ilmu pengetahuan, pengetahuan dan teknologi. 4. Mempermudah akses bagi masyarakat untuk mencari informasi melalui penyediaan perpustakaan, kemudian perpustakaan desa dan jaringan wifi. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana umum secara adil dan merata sesuai dengan aspirasi semua aspek kehidupan ini berjalan dengan baik. Ini yang terpenting. Membentuk tim khusus keamanan desa atau BKD, Badan Keamanan Desa. 8. Mewujudkan kualitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang beriman dan bertakwa. 9. Memaksimalkan fungsi BUMDes. Ini adalah untuk meningkatkan ekonomi kita. BUMDes ini kita optimalkan kerjanya. Memaksimalkan fungsi BUMDes sebagai pilar kekuatan ekonomi desa dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh desa. 10. Melanjutkan semua program kepala desa yang sudah ada. Kita lanjutkan yang sudah ada apabila sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang berlaku. Sekian, demikianlah visi misi yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkati. Visi misi dari nomor urut 2
walaupun belum habis waktunya, kalau memang calon merasa cukup, ya kita cukupkan walaupun 10 menit. Mana pendukung untuk nomor urut 2? Selanjutnya nomor Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, para panitia, khususnya masyarakat Desa Kabar, bapak-bapak, ina-ama serta nyari yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi dari calon nomor urut 3 yaitu pertama, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, meningkatkan pembangunan sarana fisik berdasarkan skala prioritas dari masyarakat, artinya tergantung dari mana yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi peran badan usaha milik desa dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa Kabar secara khusus. Yang kelima, mengoptimalkan kegiatan-kegiatan masyarakat di dalam bidang keagamaan, pendidikan dan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Sakra, Bapak Jan Ramil, Bapak Kepala Desa Kabar. Jadi sebelum saya memaparkan misi saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa prinsip dasar dalam proses pembangunan kita di Desa Kabar. Yang pertama yang perlu menjadi pegangan kita adalah prinsip keadilan, bahwa Desa Kabar ini ada 5 kekadusan, di mana masing-masing kekadusan di samping mempunyai kebutuhan yang sama, juga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi tidak boleh ada merasa satu kadus pun yang merasa dianaktirikan. Jadi proses pembangunan Desa Kabar itu harus merata dari manapun asal kepala desanya, apakah Kabar Selatan, Kabar Utara, Terentem, Penang dan sebagainya. Itu yang harus kita pegang, prinsip keadilan itu. Dan yang kedua mengenai masalah prinsip keadilan adalah siapa masyarakat yang memang berhak menerima harus menerima. Tidak boleh ada unsur karena ada kedekatan emosional, kedekatan famili dan sebagainya, itu tidak boleh kita lakukan. Jadi mana masyarakat yang memang berhak menerima itu harus yang menerima. Yang kedua, prinsip yang harus kita pegang adalah prioritas kebutuhan masyarakat. Jadi dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak atau lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan sebagian besar masyarakat Desa Kabar. Jadi kita mau bangun apa saja silakan, tetapi kita lihat dulu apakah itu adalah prioritas kebutuhan masyarakat. Kalau memang itu tidak prioritas sudah masuk, ada apa kita bangun. Jadi kita lihat mana yang menjadi kebutuhan masyarakat, itu yang harus kita laksanakan. Dan yang ketiga, prinsip dasar yang harus kita pegang adalah partisipatif. Demikianlah penyampaian visi dan misi dari nomor urut 4. Mana pendukungnya nomor urut 4, silakan memberikan tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir nomor urut 5 atas nama Marzwan Sarjana Komputer, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar jelas. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara
yang hadir pada kesempatan ini menyaksikan visi dan misi dari Kepala Desa Kabar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh calon dari nomor urut 1 sampai calon 5 yaitu saya sendiri bisa berpengaruh terhadap pikiran kita ke depan. Artinya seperti apa kita akan membuat pilihan sehingga kita betul-betul dapat menentukan pilihan kepada calon kepala desa yang tepat. Jadi saya kira itu harapan dari kami. Kemudian akan saya sampaikan visi dari misi calon kepala desa nomor urut 5. Visi dari kami adalah seperti jargon yang sudah kami pakai sebagai alat sosialisasi, yaitu kita bareng-bareng bangun desa menuju desa mandiri. Jadi ada kata-kata yang kami hilangkan karena terlalu panjang. Jadi di jargon itu kita bareng-bareng bangun desa. Kenapa kami berinisiatif untuk membuat kalimat seperti itu? Karena menurut saya bareng-bareng itu artinya melibatkan kita semua. Kalau bahasa Sasak itu kita jadikan bahasa Indonesia. Maksud saya bahasa Yunani bisa jadi bahasa Indonesia, bahasa apa bisa jadi bahasa Indonesia. Kalau kenapa bahasa kabarnya nggak bisa gitu kan? Artinya di situ ada gabungan antara Sasak dan Indonesia. Gitu. Nah, dasar pemikirannya adalah di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu mengindikasikan bahwa pembangunan desa itu secara partisipatif seperti yang disampaikan oleh calon nomor 4 tadi. Artinya pembangunan itu mulai dari persiapan, perencanaan, kemudian pelaksanaan dan pemanfaatan dan pemeliharaannya itu harus melibatkan masyarakat. Artinya dimulai perencanaannya itu dari masyarakat. Kemudian kenapa kita dari calon nomor 5 ini memasukkan kata menuju desa mandiri? Karena sesungguhnya itulah cita-cita yang diamanatkan oleh undang-undang desa khususnya. Karena kalau berpengalaman dari dulu, ada desa tertinggal, ada desa berkembang, ada desa maju, dan ada desa mandiri. Ini yang kita kejar. Karena menurut saya posisi kita sekarang ini berada di antara posisi desa maju ke mandiri ini. Kita sudah melewati desa berkembang itu. Saya yakin ke depan kalau kita punya program yang tepat, sasaran-sasaran yang kita bidik dari sekarang pas, insya Allah kita bisa mencapai desa mandiri ini. Saya yakin insya Allah. Kemudian misi kami di sini ada 5 bidang. Pertama, bidang pemerintahan yang menjadi prioritas, ada 5 bidang. Pertama, bidang pemerintahan. Kedua, ekonomi. Ketiga, pemuda dan olahraga. Keempat, keuangan. Dan yang kelima, keamanan. Kemudian masing-masing dari bidang ini kami jabarkan kembali menjadi 5 aspek. Jadi masing-masing 5 ini ya, sesuai dengan nomor urut kayaknya nih. Cerdas ya tim saya nih. Jadi ada 5 bidang, kemudian paparannya juga 5. Ya, jadi seperti itu. Pertama, di bidang pemerintahan itu penjabarannya seperti berikut ini. 1, menyempurnakan pelayanan pemerintah desa dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, memastikan aparatur pemerintah desa
memiliki integritas, dedikasi, dan sikap keikhlasan serta kerelawanan dalam menjalankan prinsip pemerintahan yang baik. 3. Memastikan terjadinya check and balances oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang keempat, membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Apa langkah Bapak ambil untuk menerapkan kebijakan tersebut? Dalam hal ini lapangan sepak bola atau sejenisnya, kaitannya dengan pemberdayaan pemuda. Sudah dicatat soalnya, pertanyaannya semua? Sekali lagi, di dalam Pergub tahun 2016, pemerintah memberi wewenang untuk menyediakan fasilitas olahraga. Jika itu masih berlaku dan Bapak dipercayakan atau terpilih nanti, apa langkah yang Bapak ambil untuk menerapkan kebijakan tersebut? Dalam hal ini lapangan sepak bola atau sejenisnya, kaitannya dengan pemberdayaan pemuda. Kami silakan untuk nomor urut 1. Jadi kaitannya dengan peraturan Bupati 2016, kalau memang aturan itu masih berlaku, saya sudah berjanji kepada semua pemuda, saya akan siapkan lapangan sepak bola di Tanah Pecatu. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Pemuda ini wajib menjadi perhatian kita. Saya sudah dari dulu memperhatikan pemuda. Terus terang, Anda saya harapkan di tangan Anda lah, wahai para pemuda, maju mundurnya bisa kabar. Mari kita wariskan budaya politik yang baik, yang luhur, sehingga pemuda ini menjadi pemuda yang tegas, lugas, berkualitas, dan membangun sportivitas. Kemudian yang lain-lain, selain itu juga, mudah-mudahan kalau memang aturan itu masih ada dan berlaku, rencana saya untuk kategori desa maju, saya lihat dimanapun, karena saya memang hobi olahraga, pemuda-pemuda ini akan kita buatkan dia gelanggang olahraga. Jadi gelanggang olahraga ini fungsinya banyak, multifungsi. Selain menjadi auditorium, juga nanti kalau ada pemuda yang kawin, tidak lagi menggunakan SD1 itu, karena seringkali menyita waktu jam efektif belajar anak-anak. Ini tidak boleh. Akhirnya saya berpikir nanti lamun merah Anda pada hari, sehingga pada hari jemaah tonor dan ada resepsi. Itu desa akan memfasilitasi. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu niatan saya kalau saya bernasib mudah-mudahan gelanggang olahraga itu nanti pusat kreativitas generasi muda. Saya ingin pemuda-pemuda Kabar ini tampil keluar. Saya miris terus terang. Berapa banyak dokter di Kabar, berapa banyak magister di Kabar, berapa banyak S1 di Kabar. Apa yang pemuda bisa katakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk rekan muda, saya sebenarnya jawaban didahului oleh nomor 1. Sama sebenarnya konsep kita. Cuma saya ada sedikit perbedaan. Karena ini masalah pemerintah, tanah pemerintah, jadi perlu kita konsultasikan dengan pemerintah daerah dulu. Apa memungkinkan atau tidak? Ini masalah aturan. Jadi jangan saya mengatakan kita buat di sana, tetapi daerah tidak memberikan dan tidak bisa. Itu pertama. Yang kedua kaitannya dengan ini, efektivitasnya, karena di tanah ini masih banyak sawah di sekelilingnya. Benar tidak kita buat lapangan sepak bola sebesar itu, seluas itu? Ini perlu kajian ini. Ini perlu kajian. Karena mengakibatkan tapi di pinggir-pinggir sawah itu sawah terganggu. Ini perlu kajian, ini perlu kajian yang betul. Kita datangkan tim ahli bila perlu. Kalau itu dimungkinkan, kita akan buat. Kalau itu dimungkinkan, itu tentu kita akan kerjasama dengan semua lembaga-lembaga yang ada di desa ini untuk kita mengambil keputusan. Selanjutnya untuk pemuda, jangan khawatir. Saya pernah jadi WPD selama 6 tahun sama dengan Pak Kepala Desa. 1 menit lagi. Semua kekuatan pemuda, semua aktivitas pemuda saya terjun langsung. Jangan khawatir. Anda ada semua aspirasi Anda,
kita akan ambil, kita akan akomodasi. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor aturan terbentuk regulasi pemerintah bahwa belum bisa dilaksanakan. Di samping itu, kita kan Desa Kabar ini masih boleh dibilang kekurangan lahan untuk pembuatan sepak bola. Bukan pemerintah desa tidak mau sebenarnya. Kalau memang itu untuk kepentingan bersama, apapun bisa kita bikin, apalagi hanya sekedar lapangan sepak bola. Tetapi untuk mensiasati persoalan pemuda yang selama ini memang masih belum dirasakan pemberdayaannya, saya secara pribadi mencoba pemikiran baru bagaimana kalau kita bahwa di Desa Kabar ini kan kita punya 5 kekharusan. Di masing-masing 5 kekharusan ini ada aset desa berupa tanah wakaf atau apa saja lah. Coba itu kita manfaatkan. Pemanfaatannya bagaimana? Bagaimana coba kita membuat masing-masing pemuda ini kita buatkan yang sekretariat sebagai tempat meja kumpul mereka. Jadi pas ketika mereka. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh panitia adalah fasilitas olahraga terkait peraturan Bupati tahun 2016. Entah peraturan Bupati nomor berapa ini Pak panitianya. Tapi yang jelas maksudnya di sini fasilitas olahraga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tidak menarik, karena yang saya sampaikan ini adalah materi yang sudah saya sampaikan di beberapa tempat ketika saya diundang oleh beberapa jemaah kita lah, seperti itu. Jadi kami merencanakan jika terpilih sebagai menjadi kepala Desa Kabar, yang pertama-tama akan kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah segera melakukan tukar guling tanah pencatu ini, ya. Tanah pencatu ini yang jumlahnya 1 hektar lebih itu kita tukar guling dengan tanah yang berada di sekitar wilayah di sekitar TK itu. Entah tanah siapa yang bisa kita nego nanti untuk bisa kita tukar guling. Lalu di situ akan kita bangun kantor Desa Kabar ini, kita pindahkan ke sana. Dan kantor Desa Kabar ini akan kita alih fungsikan dia menjadi gedung serbaguna seperti yang disampaikan oleh calon dari nomor urut 1. Nah, cuma lebih menariknya kalau dari calon nomor urut 5 ini, kita akan bangun lantai 2 di sini, semuanya akan kita bangun lantai 2 sehingga dia akan menjadi luas. Di bawahnya bisa dimanfaatkan sebagai pasar, kemudian di atasnya menjadi aula. Aula ini bisa digunakan, bisa dikelola oleh pemuda secara keseluruhan, akan menjadi aset pemuda. Kemudian bisa digunakan untuk badminton, futsal dan sebagainya, termasuk untuk mengekspresikan bakat seni atau bakat apa saja yang dimiliki oleh pemuda Desa Kabar yang selama ini terpendam, diekspresikan di situ nanti di lantai 2. Ini yang kami rencanakan dan insya Allah bisa kita wujudkan dia dalam kalau di perencanaan yang sudah kita buat, korek-korekannya itu di tahun ketiga sudah bisa kita selesaikan, dengan catatan kita akan cari bantuan dari pihak luar.